Jadi baik ya rekan-rekan media, terhadap informasi yang secara resmi ya dari pihak penyidik kepada kami tentang bahwa apakah sudah dilakukan penetapan P21 terhadap tersangka NM dan IM, kami belum mendapatkan informasi secara resmi ya, itu pertama dulu. Tetapi kalau melihat dari informasi tadi dari media, kami mendengar bahwa dari pihak Kejaksaan Tinggi DKI yang disampaikan oleh Kasipenkum bahwa penetapan P21 terhadap tersangka NM dan IM sudah dilaksanakan pada tanggal 28 Mei. Terhadap itu ya kami berpendapat ini hal yang wajar ya. Karena dari awal kan kami sudah yakin dan percaya bahwa kedua tersangka ini akan sangat dengan gampang untuk di P21-kan karena menurut kita bahwa alat bukti itu sudah terlengkapi. Begitu juga dengan berkas-berkas sebagaimana petunjuk jaksa yang dikaitkan dengan pasal 138 KUHP. Tetapi kalau kemudian ada juga yang kemarin menyatakan ini tidak akan P21 dan ini akan bebas dan sebagainya, kan kami sudah sampaikan. Itulah pendapat yang sangat keliru. Ya mungkin rekan-rekan sejawat kami mempunyai ilmu lebih tinggi tapi ketinggian seperti itu ya. Tapi yang kami berharap adalah bukan terhadap P21 yang NM ini aja yang harus kami maksimalkan, tetapi terhadap laporan klien kami itu kan yang dilaporkan 4 orang. Ya, ada inisial NM, inisial IM, inisial O dan inisial S. Sehingga kemudian sampai dengan sekarang kami beranggapan bahwa pihak penyidik harus ya melakukan pengembangan penyidikan terhadap saksi O dan saksi S yang sudah dilaporkan oleh klien kami. Seperti itu. Tapi yang abang dengar mungkin dari penyidik ini kan masih ada 2 lagi yang bisa dibilang tuh belum ditetapkan, masih dalam perkembangan. Mungkin update-nya seperti apa bang? Yang abang tahu. Nah itu dia yang sampai dengan sekarang kan kami belum dapat informasi dari pihak penyidik ya. Sebenarnya kalau dalam ketentuan hukum acara kan klien kami itu harus mendapatkan pemberitahuan melalui SP2HP ya seperti itu. Ya baik dalam hukum acara, dalam Perkap 6 2019 itu diatur. Tapi sampai dengan sekarang itu kan tidak kami peroleh. Nah, jadi kalaupun dari awal kami sampaikan dugaan kami adalah merupakan obstruction of justice, ini semakin menguat kan. Jadi kalau dipertanyakan apakah kami kuasa hukumnya melihat ini seperti apa, ya kami anggap ini biasa. Karena kami anggap dari awal sudah terpenuhi. Seperti itu. Bang, ini kan bisa dibilang kan untuk P21 ini kan baru tahap 1 ya bang, belum memasuki tahap 2, tapi bisa dibilang tuh akan segera ya bang, akan segera menuju tahap 2. Dan tadi juga kita dapat kabar bahwa Nikita pada saat hari ini diumumkan berkas lengkap, dia dikabarkan dalam keadaan sakit. Gimana nih ya bang? Oke, mungkin Pak. Jadi terima kasih, selamat malam buat kita semua. Bahwa menyangkut P21 itu berarti Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menyatakan bahwa bekas itu sudah lengkap, itu pemahamannya. Jadi tahap 1 sudah lengkap, tinggal untuk selanjutnya pihak penyidik akan menyerahkan barang bukti dan tersangka, bekas dan tersangka untuk dilakukan tahap kedua. Kalau menyangkut masalah tadi dinyatakan bahwa saudari NM sakit, ya wajar lah, karena harapannya tadi dianggapnya bisa tidak P21, ternyata P21. Ya biasa kalau gitu, biasa tensi naik, asam urat naik, gula naik, itu biasa, karena tidak sesuai dengan harapannya. Tapi kenapa kami di awal juga berkeyakinan bahwa ini pasti P21? Karena berdasarkan bukti-bukti sesuai dengan konteks hukum sudah kami berikan kepada pihak penyidik. Jadi kalaupun ada rekan-rekan sejawat kami yang mencoba membahas tanpa memahami masalahnya, kami cuma hanya ketawa. Lucu memang menanggapi dan membahas kasus-kasus yang dia tidak tahu. Tapi ya sudahlah, kami anggap bahwa mungkin ini pembelajaran juga bagi kita semua, supaya mari kami sebagai advokat untuk menyampaikan sesuatu kepada publik itu harus benar-benar memahami. Kasihan masyarakat kita, edukasi kita gak jalan, bahwa menganggap bahwa apa yang dinyatakan pokok itu benar, itu salah, karena banyak tidak sesuai mekanisme hukum.
Jadi harapan kami supaya rekan-rekan kami para pokok ini mari dudukkan ini masalahnya. Kalau tidak memahami masalah lebih baik diam. Kecuali dia membahas secara formal yang menyangkut materi-materi yang secara umum, tapi bukan menyangkut masalah kasus. Dan juga kami terima kasih kepada pihak Kejaksaan Tinggi DKI telah menyatakan ini P21 dan kita tinggal menunggu dari pihak penyidik kapan mau dilaksanakan P21 tahap 2-nya. Itu aja. Biasanya prosesnya berapa lama sih Bang untuk tahap 1 ke tahap 2 sendiri? Prinsipnya sih sebenarnya tidak lama, tapi karena kondisi tersangka katanya sih kita juga nggak tahu, katanya sakit, makanya kita menunggu pihak penyidik menunggu untuk supaya dia sehat, supaya bisa diserahkan pada kejaksaan untuk P2 tahap 2-nya. Kalau maling ayam cepat gitu ya. Ya, Seperti itu. nah, Ya. ya kita prinsipnya itu aja sih. Untuk Kita menunggu. Untuk pihak abang sendiri melihat ini drama nggak sih Bang pas ketika P21 tapi tersangkanya itu mengaku sakit gitu Bang? Kan sudah kita bilang bahwa harapannya terlalu tinggi untuk supaya ini bisa SP3. Tadi harapannya kan itu, atau minimal dia bisa lepas dari tahanan, tapi tidak sesuai dengan harapan. Ini membuat kadang-kadang dia kurang sehat, biasa itu. Oke, Bang, lain. menurut dari kejaksaan tadi juga diperpanjang untuk masa tahanannya, mungkin Ya. seperti apa nih? Jadi itu kan wajib ya, itu hukum acara ya, di pasal 29 ayat 1 huruf B dan kemudian ayat 2 dan ayat 3 dijelaskan dengan ancaman di atas 9 tahun. Itu ada beberapa tahapan masa penahanan, 20 hari pertama, kemudian berpanjang 40 hari, kemudian diperpanjang 30 hari. Nah ini kan 30 hari terakhir kan itu berakhir tanggal 2 Juni. Nah kalau misalkan dianggap belum juga dilengkapi berkasnya, ya itu wajib secara otomatis diperpanjang kembali sampai 30 hari ke depan sampai dengan tanggal 2 Juli 2025. Itu tidak ada persoalan lah seperti itu. Bang, untuk Reza Gladisnya udah menanggapi belum sih Bang? Pada akhirnya laporannya ini menemukan titik terang, yaitu P21 ini Bang. Ya seperti yang saya sampaikan dari awal, sebenarnya kan laporan klien kami itu terhadap 4 orang. Ya, saya tegaskan kembali, terhadap 4 orang dan terhadap 4 peristiwa hukum. Yang jadi persoalan kan nih, setelah dilakukan gelar perkara di tingkat sidik, yang ditetapkan sebagai tersangka kan 2 orang. Kalau dipertanyakan apakah klien kami itu merasa puas, tentu tidak. Ya dari awal saya sampaikan, kalau kemudian ditetapkan ini P21 itu wajar. Kalau kemudian ada spekulasi-spekulasi lain tidak mau sebagainya, itu mungkin yang kurang paham hukum gitu. Kami kan paham peristiwa hukumnya, kami mengerti barang bukti dan alat bukti yang kami sajikan kepada penyidik. Mungkin juga ada juga rekan sejawat kami yang tidak bisa membedakan barang bukti dan alat bukti. Pada kesempatan kami sampaikan barang bukti itu di dalam pasal 39 KUHP, alat bukti itu dalam pasal 104 KUHP. Itu berbeda. Jadi kalau bertanyakan bahwa apakah klien kami puas? Tidak. Ya, tetap klien kami itu menganggap bahwa adanya satu dugaan obstruction of justice terhadap laporan dia. Ya, ini penyalahgunaan wewenang sebenarnya menurut kami. Dugaan kami seperti itu. Ya, lain. Bang, mungkin dari 2 yang bisa dibilang ditetapkan sebagai tersangka, apalagi sekarang masih statusnya sebagai saksi, mungkin yang kayak mengetahui 2 orang ini mungkin berperan sebagai apa nih Bang pada saat kejadian tersebut? Kalau itu sudah masuk materi pokok perkara dong, ya. Jadi kalau lebih jelasnya kan begini, untuk menyampaikan dan menerangkan itu sebenarnya nanti di dalam fakta persidangan, ya. Tetapi sebenarnya untuk mengungkap dalam proses penyidikan kan kami sudah buat permohonan gelar perkara khusus, ya, Dumas kami sekitar kurang lebih seminggu yang lalu ya. Nah, jadi kami berharap dalam pelaksanaan gelar perkara khusus itu penyidik dapat menyebutkan apa kendala-kendalanya sehingga kemudian ini P19-nya begitu lama. Yang kedua, kami akan meminta ya, dalam hal ini dibuka hasil lab forensiknya. Itu akan tertera gitu bagaimana keterkaitan antara yang dilaporkan klien kami 4 orang ini dan 4 peristiwa yang kami sebutkan tadi. Seperti itu. Ini kan bisa dibilang kan sebelum menuju P21 tersebut kan kemarin yang kita ketahui telah dilaksanakannya sidang gugatan perdata terhadap klien Abang. Wan Ya. prestasi. Terkait wan Prestasi ya. Kalau itu saya serahkan kepada ahli audensi. Nah ini dia, audensi kepada Kapolda Kejagung nih.
Siapa? Ya, jadi saya kembali kepada penjelasan awal bahwa dalam kasus ini ada 3 kelompok uang, ya, selalu saya sebutkan. Kelompok pertama itu 4M yang katanya uang tutup mulut, ya, Merasan. istilahnya pemerasan, ya. Itu yang sekarang tadi dibahas sudah menjadi P21, ya. Nah, kemudian ada lagi kelompok uang 100M, ya. Dengan ditetapkan P21 ini berarti itu 100M-nya lunas, ya. Kan kemarin sudah saya bahas juga, ya. Karena P21 berarti kan itu yang 100M-nya lunas. Ada lagi 4M masalah lawan prestasi. Kami sudah selalu mengatakan bahwa tidak pernah ada perjanjian, baik tulisan baik lisan, ya. Apalagi dia mengatakan selalu kalau menyampaikan kepada media, ya lisan, ya. Ini zaman now ini, kalau zaman dulu sih iya belum ada pulpen, belum ada kertas, jadi orang tuh komunikasinya lisan. Tapi zaman sekarang ini kan ada pulpen, ada kertas, harusnya kan perjanjian ditulis, ya. Nah, kami katakan tidak ada. Kemudian kami baca gugatannya. Dalam gugatan ini tidak jelas juga adanya perjanjian, tidak ada. Yang ada adalah potongan-potongan cerita. Ya, potongan-potongan cerita yang harus dikumpulkan, disatu-satukan, ya. Jadi ini sebenarnya masih teka-teki, dalam gugatannya masih teka-teki. Kalau bahasa Bataknya itu pusel, ya, tahu pusel, ya. Nah, itu bahasa Batak itu pusel itu. Jadi itu harus disusun supaya menjadi satu kesatuan. Nah, dalam hal ini di pihak kami ada Dr. Reza, ada Dr. Mufid. Di pihak mereka ada Nikita, ada Mail. Ya, jadi 4 potongan lah yang saya ceritakan, yang potongan-potongan lain nggak usah terlalu banyak. Potongan pertama adalah Dr. Reza dengan Nikita chatting WA, ya, chatting WA. Nah, potongan kedua adalah Dr. Reza ada komunikasi melalui HP telepon dengan Mail. Ini potongan kedua, ya. Potongan ketiga adanya Dr. Mufid dengan Nikita. Potongan keempat ada Dr. Mufid dengan Mail. Nah, inilah yang disebutkan di dalam gugatan itu, 4 potongan ini. Masih ada yang kecil-kecil potongan-potongan, ya. Ini harus disatukan semua ini 4 potongan ini. Ya. Kalau ini dipisah tidak punya makna sama sekali. Kalau digabung-gabung juga maknanya juga nggak kelihatan. Ya. Karena dikatakan perjanjiannya adalah antara Reza dengan Nikita. Lantas yang potongan 3 lagi ini apa namanya? Ya, ini yang dibilang adanya Dr. Reza dengan Nikita itu chatting-chattingan WA. Ya. Nah, jadi sekarang gini, saya kasih contoh lagi analoginya. Biasanya cowok itu kalau nembak cewek melalui WA, itu kan di chatting tuh ceweknya itu kan. Supaya ceweknya mau, ya kan? Sebagai bukti cintaku akan kupetik bintang. Kan begitu kan? Akan kupetik bintang bagimu katanya. Akhirnya cewek oke lah kalau dipetik bintang buktinya, oke saya mau, ya. Nah, ternyata setelah sebulan 2 bulan jadian bintangnya nggak dipetik. Di cewek menggugat uang prestasi ingkar janji ke pengadilan, ya. Dia gugat lah ini ingkar janji. Hakim tanya, mana bukti janjinya yang dia ingkari? Ditunjukkan WA. Ini Pak Hakim nih WA-WA-an nih janji. Hakim akan ketawa, tidak cukup dengan WA-WA ini jadi timbul perjanjian. Ya, nah, sama lah halnya seperti ini. Jadi yang dikatakan itu adalah Dr. Reza itu chatting-chattingan dengan Nikita. Cuman ada potongan 3 lagi, ada teleponan dengan Mail, ada teleponan lah. Jadi ini jadi teka-teki nih. Jadi pusel, tahu pusel ya, bahasa Batak gitu. Jadi harus disusun-susun. Kalau nggak sanggup menyusunnya, ya seperti kami menyusunnya ini lucu. Kalau misalnya pusel itu gambar manusia, itu kan kalau disusun akan timbul kepala di atas, pundak, perut, kaki di bawah. Kalau puselnya mereka ini kami susun, itu kakinya 2 di atas, kepalanya tengah, tangannya di bawah. Nah, jadi nanti kita akan minta supaya penggugatnya jelaskanlah puzzle-nya ini seperti apa sih sebenarnya supaya bisa kaki ini di bawah, kepalanya di atas. Kalau dia nggak bisa jelaskan ini puzzle,
hakim akan berpendapat seperti kami juga, kakinya di atas, kepalanya di tengah, tangannya di bawah. Ya, jadi seperti itulah. Kalau dia memang nanti bisa buktikan chatting-chattingan WA-nya ini, itu yang selalu saya katakan. Kalau memang bisa buktikan, kita akan kasih. Kalau dimenangkan oleh hakim, kita kasih 4 M. Itulah 3 kelompok uangnya. Berarti bisa dibilang lemah hukum ya, Ya. dalam laporan uang prestasi ini. Ya, boleh dibilang komedi. Makanya kami juga menjawabnya Dengan seperti ini. Sebab begini, kami tidak mungkin membuka kasus ini karena belum sidang. Ya, kalau nanti kasus ini kami buka seperti dilakukan oleh penggugat, akhirnya timbul opini-opini ahli hukum, ya. Nanti hakim itu akan memutuskan, ya sudah, ini sudah dibuka di lapangan sana, di jalanan, ahli-ahli hukum sudah bicara, ya udah kita nggak usah sidang lagi, itu aja lah putusannya, kan gitu kan. Nah, jadi kita nggak mau buka lah sampai ke detail, tapi pada waktunya kita akan ungkap semua perkara ini. Bang, balik ke yang tadi Oke. P21, mungkin untuk ke tahap 2-nya sendiri kan nggak butuh waktu lama ya Bang. Kalau untuk disidangkan dari pihak Reza Gladisnya udah siap Bang? Oh kita Jadi P21 itu biasanya tahap 2 kan sudah P21 sudah dinyatakan oleh pihak kejaksaan. Untuk tahap 2 ini P21 tahap 2-nya itu tergantung pihak penyidik. Penyidik yang akan menyampaikan nanti. Itu kami tidak bisa membatasi waktu. Tapi kami bahwa jangan sampai habis masa tahanannya. Kelamaan juga nanti masa tahanannya habis. Jadi secepatnya lah supaya ini diserahkan kepada tahap 2-nya kepada Kejaksaan Tinggi. Itu aja sih sebenarnya. Kami harapan kami kepada penyidik. Udahlah, kita ambil sikap supaya proses hukum ini jelas. Kami juga berharap bahwa ini bisa dibahas secepatnya ke proses pengadilan supaya jelas benar nggak ada pembahasan ini. Karena masyarakat ingin tahu. Selama ini kan masyarakat menduga-duga yang katanya. Tapi dengan adanya proses persidangan, benar tidak ada pembahasan ini? Jelas nanti. Kami juga akan buka semua apa permasalahan-permasalahan sebenarnya. Kalau saat ini memang kami batasin, baik itu di pidana maupun di perdatanya. Karena kalau di perdata kan masih tahap awal, jadi kami tidak akan buka. Pidananya juga nanti kalau sudah masuk persidangan, hal ini kami kan diwakilkan oleh jaksa untuk menyampaikan masalah ini ke pengadilan. Memang pihak klien kami hanya sebagai saksi. Ini semua tanggung jawab jaksa untuk membuktikan benar atau tidak P21 itu. Tapi untuk sidang mah siap ya Bang berarti? Ya. siap itu pasti. Kalau kita kan sudah yakin, makanya kita bukan LP ke Polda. Kalau nggak yakin kita nggak akan kita masukkan LP. Untuk apa kerjaan sia-sia? Tapi karena keyakinan kita penuh, makanya kita buat LP di Polda. Seperti apa yang sebelum P21 ini, kita yakin P21 hanya masalah waktu. Karena keyakinan kita sesuai dengan fakta-fakta hukum, bukan katanya. Ini terbukti bahwa hari ini sesuai dengan keterangan pihak Kejaksaan Tinggi dinyatakan P21. Jelas bagi kita bahwa ini bukan hanya katanya, tapi institusi negara yaitu Kejaksaan Tinggi menyatakan P21. Oke. Untuk terkait update hari ini mungkin dari Dr. Reza sudah ada komunikasi yang disampaikan mungkin apa gitu Bang? Ya, jadi pada saat tadi beredar informasi ya oleh pihak Kejaksaan Tinggi DKI, mungkin klien kami sudah mengetahuinya dari media. Kemudian kami sudah berkomunikasi by phone ya, tapi belum bertemu. Ya, pada prinsipnya seperti yang kami sampaikan dari awal, bahwa sebenarnya yang dilaporkan oleh klien kami ini bukan hanya 2 orang yang dalam status P21 sekarang, tetapi ada 4 orang. Nah, kalau dipertanyakan kembali dan terus dipertanyakan, bagaimana sikap klien kami? Dia kecewa dong. Ya, kenapa? Karena dia melaporkan 4 orang dengan 4 peristiwa yang dia harapkan adanya lebih dari 2 tersangka. Seperti itu. Tetapi tetaplah ini kita serahkan kepada proses hukum ya. Jadi kalau dipertanyakan terkait apakah ini lama atau tidak dalam pelimpahan tahap kedua, ya sebenarnya kalau kita lihat masyarakat miskin biasa maling ayam dan sebagainya pasti cepat kan. Tapi kita lihat aja nanti nih
Apakah ini ada modus-modus lagi kita nggak tahu. Ya, tapi kita berharap aparat penegak hukum itu on the track, ya, tetap melaksanakan azas legalitas, due process of law, jangan mengedepankan abuse of power. Saya pikir demikian. Yang lain? Oke, udah. Cukup?